Nah, yang gawat adalah ketika kerumunan itu justru diciptakan oleh kepala negara sendiri atau Presiden Republik Indonesia. Lalu tiba-tiba ada yang berimajinasi agar di Habib Rizik-kan juga. Kan runyam semua negara kita ini jadinya. Sini Pak, sini Pak. Sini Pak, satu. Satu Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau membacakan soal video viral ya, video, yaitu Presiden Jokowi membagikan nasi kotak yang menciptakan kerumunan ya. Kita lihat ya bagaimana reaksi netizen, reaksi politisi. Kita bacakan ya. Dari Indozone ya. Viral video Jokowi bagikan nasi kotak ciptakan kerumunan, Mardani, maksudnya Mardani Alisera ya, titik 2, contoh langgar prokes. Kita bacakan ya. Indozone.id. Sebuah video saat Presiden Joko Widodo membagi-bagikan nasi kotak hingga menciptakan kerumunan jadi viral di media sosial. Diperkirakan video ini diambil saat Jokowi berada di Kalimantan Selatan saat mengunjungi lokasi banjir di sana beberapa waktu lalu. Video itu dibagikan akun Twitter @cybssquad_ hingga kemudian dibagikan oleh pengguna lainnya. Kalau pemerintah bilang ini bukan kerumunan, ya bukan kerumunan. Jangan membatah lagi. Tweet caption akun tersebut seperti yang dikutip Indozone Jumat 22 Januari 2021. Kontan saja politisi yang berseberangan dengan pemerintah seperti Mardani Alisera langsung menyukai video tersebut. Nah, dari ada Mardani Alisera ya. Beberapa hari lalu Satgas Covid dan pemerintah daerah menyampaikan darurat Covid, perketat PPKM, PSBB, keselamatan rakyat yang utama. Tapi pemerintah pusat berulang kali memberi contoh melanggar prokes. Ada pesta tanpa prokes dan lain-lain. Kasih contoh Pak, jangan jadi penyebab kerumunan. Nanti videonya kita tampilkan ya Sobat Era sekalian. Dia mengkritisi kebijakan pemerintah yang tumpang tindih, di mana pemerintah yang membuat aturan terkait pengetatan protokol kesehatan, justru pelanggaran berulang kali memberi contoh melanggar prokes ya. Beberapa hari lalu Satgas Covid dan pemerintah daerah menyampaikan darurat Covid, perketat PPKM, PSBB, keselamatan rakyat yang utama. Tweet Mardani Alisera mengomentari video Jokowi bagi nasi kotak. Tapi pemerintah pusat berulang kali memberi contoh melanggar prokes, ada pesta tanpa prokes dan lain-lain. Kasih contoh Pak, jangan jadi penyebab kerumunan, sambung dia. Seperti yang diketahui dalam pembagian nasi kotak hingga menimbulkan kerumunan massa di Kalimantan Selatan saat kedatangan Jokowi, tampak warga berdesakan ingin melihat sang presiden. Petugas pas pampres tampak mengelilingi Jokowi agar mencegah kerumunan mendekatinya. Pak Jokowi mau Pak, satu lagi, teriak warga. Sobat Era sekalian, ini ada berita juga yang mirip-mirip ya, agak serem beritanya, kita bacakan. Sebagaimana dilansir oleh suarabogor.id yang saya katakan tadi ya, media mainstream tidak memberitakannya atau belum ya. Suarabogor.id judulnya, bagi-bagi nasi kotak di jalan, netizen minta Jokowi senasib Habib Rizik. Luar biasa ya. Kita bacakan Sobat Era sekalian ya. Netizen menuntut polisi adil mengusut pelanggaran protokol COVID-19 yang dilakukan Presiden Jokowi, bagi-bagi nasi kotak di jalan hingga menyebabkan kerumunan massa. Netizen meminta Jokowi bisa senasib dengan Habib Rizik Syihab yang dipenjara karena langgar protokol COVID-19.
Bahkan netizen menuding Jokowi tak kasih contoh yang baik ke rakyat Indonesia. Netizen kecewa berat dengan aksi Presiden Jokowi bagi-bagi nasi kotak hingga ciptakan kerumunan massa. Video momen Jokowi membagikan nasi kotak kepada warga itu diunggah oleh akun Twitter CYBS Squad. Netizen meradang membalas video yang disebar itu. Mudah-mudahan akun ini nggak dipermasalahkan ya. Sebab Jokowi seperti sengaja menciptakan kerumunan massa demi pencitraan. Massa saling berdempetan berebut 3 nasi kotak yang diberikan Jokowi. Pemimpin harus memberi contoh yang baik, tegakkan aturan prokes. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, tutur ARB Mursyid ya. Ini bukan kerumunan tapi orang-orang berkumpul dan berebut, ucap Bagindoy. Coba diusut ding Mabes Polri, @Divhumas Polri, jangan HR saja ditangkap, yang ini dong baru adil, kata Hayun 851. Nasi kotak itu diambil Jokowi dari dalam mobil hitam. Mobil Jokowi sengaja berhenti hingga warga berusaha mendekat. Momen bagi-bagi makanan tersebut menyebabkan kerumunan hingga melanggar protokol kesehatan. Video tersebut diduga diambil saat Jokowi sedang meninjau lokasi banjir di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. Dalam video singkat itu tampak mobil yang ditumpangi Jokowi dikerubungi warga. Para warga berdesakan meminta nasi kotak yang dibagikan oleh Jokowi. Petugas Pas Pampres terlihat berjaga mengelilingi mobil Jokowi agar warga tak mendekati Jokowi. Pak Jokowi mau Pak, satu lagi, teriak warga seperti dikutip suara.com Jumat. Jokowi beberapa kali masuk ke dalam mobil mengambil nasi kotak kemudian membagikannya kepada warga yang berteriak meminta nasi kotak. Warga juga terlihat berdesakan berebut mendapatkan nasi kotak yang diberikan oleh Jokowi. Momen Jokowi membagikan nasi kotak hingga menimbulkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan tersebut viral di media sosial. Beragam komentar dari warganet langsung membanjiri kolom komentar akun tersebut. Banyak pihak menyayangkan kegiatan membagikan makanan kepada warga justru bisa berpotensi menjadi klaster penularan COVID-19. Dugaan pencitraan yang semu dan tidak produktif, ada yang kebagian, ada yang gigit jari, melanggar prokes. Gimana seorang presiden tidak memberi contoh yang baik, kata Irsi Tepuh. Padahal pemerintah yang minta tidak boleh ada kerumunan, tapi pemerintah juga yang melanggar, ungkap Julang T. Ini ada juga komentar-komentarnya ya. Ada juga bilang, bos, yang kau bicarakan dan yang kau komen itu presiden ya. Presiden itu pimpinan negara, bukan pimpinan ormas. Bodoh kali kau ini. Di mata kalian tidak ada kebaikan untuk orang di luar kelompok kalian. sudah bermasalah ya. Jadi sobat daerah sekalian, kalau kita memandang sesuatu itu selalu berdasarkan perspektif pengelompokan, dan bayangkan bahkan seorang presiden ya yang harusnya mewadahi kita semua, bapak bagi kita semua, itu hanya dipersepsikan sebagai presiden satu kelompok. Gawat sekali kan bangsa kita ini ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya yang merusak citra presiden ya itu pendukung presiden sendiri. Karena para pendukung presiden selalu mempersepsikan seolah-olah bahwa presiden itu adalah presiden kelompok. Ya kalau saya bilang cebong dan kampret misalnya, maka presiden itu dianggap sebagai presidennya cebong. Lalu ada istilah baru kadrun misalnya. Dan setiap saat bahwa seolah-olah yang dikatakan kadrun itu bukan rakyatnya, bukan warga negaranya Jokowi. Jadi konsep bernegara kita jadi tidak benar ya. Jadi seharusnya kalau terjadi perdebatan horizontal antara katakanlah satu kelompok dan kelompok masyarakat lainnya, sepanjang itu masih berdebat ya, debat horizontal ya silahkan saja, namanya perbedaan pendapat di antara kelompok masyarakat. Tapi presiden harus beyond, presiden harus menjadi presiden kita semua. Nah, kecuali gaya presidennya ugal-ugalan seperti Donald Trump ya, tidak menampilkan sebagai presiden Amerika keseluruhan tapi presiden kelompoknya, sehingga dia berusaha bagaimana didukung oleh kelompok-kelompok yang sepemikiran dengannya dan tidak menghargai Amerika secara keseluruhan ya. Jadi sobat daerah sekalian, itu perspektif itu yang sebenarnya menurut saya ya karena peninggalan dari presidensial threshold yang membagi pengelompokan masyarakat ini, dan masih terasa sekarang.
siapapun yang kritis dengan pemerintahan Jokowi, katakanlah channel ini misalnya, pasti ada saja orang yang menghantam ya. Tidak hanya begitu, bahkan ingin memenjarakan, ingin mempidanakan dan lain sebagainya yang itu sangat buruk bagi masa depan demokrasi kita ya. Jadi marilah kita berdemokrasi secara gentle ya, menerima segala perbedaan pendapat dan tidak menggunakan kekuatan koersif untuk misalnya membungkam, mempidanakan dan lain sebagainya. Jadi kita punya konsep bernegara yang menghargai 3 hal paling tidak, konstitusi, demokrasi dan hak asasi. Jadi menghargai 3C ya, demokrasi, konstitusi dan hak asasi. Dan dalam ketiga itu, demokrasi, konstitusi dan hak asasi itu ada yang namanya freedom of expression ya, kemerdekaan untuk berekspresi. Jadi sepanjang pendapat yang dibantah, it's okay, karena itulah inti dari demokrasi. Tetapi kalau bukan lagi pendapat yang diserang, tapi pribadinya, lalu kemudian juga ada upaya-upaya untuk memenjarakan misalnya, maka demokrasi itu sudah tidak sehat. Itu satu sisi ya, sobat era sekalian. Sisi kedua, kalau kita bicara tentang kerumunan yang diciptakan Presiden Jokowi, ya saya bisa mengatakan bahwa ini kerumunan. Pertanyaannya adalah, kerumunan ini diciptakan oleh kepala negara, coba mau diapakan? Apakah kepala negara juga akan diproses pidana? Kan tidak mungkin. Makanya dari awal, sobat era sekalian, saya mengatakan selalu, jangan apa-apa dekati dari sudut pidana. Apa-apa itu dekatin dari sudut penyelesaian masalah. Kalau misalnya menyelesaikan masalahnya bisa dengan minta maaf dan di kemudian hari tidak melakukan perbuatannya lagi, bahkan menjadi proponen, campaigner bagi dihormatinya dan ditaatinya protokol kesehatan, itu kan luar biasa. Bahkan menambah energi untuk protokol kesehatan ini dihormati. Tapi yang terjadi sekarang tidak. Bangsa kita mencapai pada titik saling olok mengolok, ya, saling gugat menggugat, saling lapor melaporkan. Jadi ketika Habib Rizik ditersangkakan karena protokol kesehatan, ketika ada Raffi Ahmad yang belongs to the istana ya, the state palace, baru saja divaksin oleh istana, dianggap melanggar protokol kesehatan, maka imajinasi orang harus jadi tersangka dan dipinjarakan juga. Nah, yang gawat adalah ketika kerumunan itu justru diciptakan oleh kepala negara sendiri atau Presiden Republik Indonesia. Lalu tiba-tiba ada yang berimajinasi agar di Habib Rizikkan juga. Kan runyam semua negara kita ini jadinya. Makanya dari awal saya katakan, jangan buru-buru mendekati sesuatu dari protokol kesehatan. Makanya kalau misalnya tujuannya menarget Habib Rizik, ya gawat bangsa kita ini. Jadi protokol kesehatan yang maaf kata bukan perkara yang harusnya dipidanakan, tapi dipidanakan. Oke, kita selalu mengatakan, wah tapi kan tindakannya membahayakan orang lainnya. Maka kemudian hal yang sama akan berlaku juga pada Raffi Ahmad, bahkan pada Presiden Jokowi sendiri. Apa yang dilakukan Jokowi bisa dipersepsikan membahayakan orang lain juga. Ataukah karena dia presiden tidak membahayakan? Tidak. Karena seorang presiden paling potensial menciptakan kerumunan. Jadi kenapa kerumunan itu timbul? Sederhana saja. Ada figur-figur yang lagi hot atau kepala negara atau kepala pemerintahan yang kemanapun pasti akan dilihat oleh rakyat. Mau tidak mau. Jadi kalau tokoh besar semacam Habib Rizik itu dia mengadakan kegiatan lalu banyak yang datang tanpa dia sendiri bisa kontrol, itu bisa dimaklumi. Sama seperti Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi keluar dari mobil dan membagikan nasi kotak, tidak mungkin tidak banyak orang yang datang. Tapi kan berjarak dengan Jokowi, iya berjarak dengan Presiden Jokowinya karena ada pas pampres. Tapi rakyatnya sendiri malah berkerumun dan berdempet-dempetan, tidak ada lagi jarak. Kan itu diciptakan oleh Presiden Jokowi sendiri. Nah, karena itulah sekali lagi, menurut saya, sobat era sekalian, ini memang menuntut kedewasaan dan kematangan berpikir kita semua serta bersikap. Jadi, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus mencontohkan bagaimana menghormati protokol kesehatan dan tidak memancing kerumunan, karena dia tahu whenever, kapanpun, wherever, dimanapun dia keluar, maka pasti akan ada kerumunan. Karena orang akan
pengen berfoto dengan Presiden Jokowi, ingin berdekatan dan lain sebagainya. Walaupun saya katakan tadi pas pampres bisa mencegah jarak, tapi di antara rakyat sendiri tidak akan tercegah jarak mereka untuk berhimpit-himpitan misalnya. Jadi semua kita harus bertanggung jawab untuk menciptakan atau menghormati protokol kesehatan dengan tidak berkerumun atau membuat kerumunan. Kalau itu terjadi dan di luar kendali, ya jangan diulangi lagi perbuatan tersebut. Dan jangan lantas dipidanakan, itu pendekatan. Makanya saya paling menentang ya apa-apa pendekatan pidana, Jadi saudara sekalian, kita saling belajar dari semua ini dan kita harus kembali pada sebuah situasi bernegara yang normal, di mana presiden adalah presiden kita semua, tapi jangan lupa dia bukan the king can do no wrong, karena dia juga adalah kepala pemerintahan yang kebijakan-kebijakannya bisa kita kritik, bisa kita sanggah demi kebaikan atau pembentukan kebijakan publik yang baik. Dan itu adalah inti berdemokrasi. Ada hak rakyat untuk mengoreksi pemerintahan. Jadi bukan karena nyinyir misalnya, atau dianggap, atau orang yang tidak puas dan lain sebagainya. Tapi masing-masing kita memerankan peran yang berbeda-beda. Yang penting dalam peran itu, kita memberikan kontribusi sebaik-baiknya kepada negeri ini, kepada bangsa ini, sesuai dengan kapasitas kita. Barangkali tingkat kepuasan kita berbeda-beda. Ada yang puas sekali dengan kinerja pemerintahan Jokowi, tapi banyak juga yang tidak puas. Nah, marilah kita saling menghormati dan tidak saling mematikan demokrasi ini demi menjaga sehatnya demokrasi, konstitusi, dan hak asasi. Ya, saudara sekalian, itu saja soal kerumunan Jokowi. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi dalam kunjungan Jokowi di tempat lain selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.